Gelombang theta itu gelombang ketika kita mau tidur. Makanya kalau sholat tahajud itu disuruh tidur dulu, bangun tengah malam, nonton bola dulu sampai jam 2 terus sholat tahajud kan nggak boleh. Karena nggak theta itu. Nggak tidur kan ya. Itu masih fresh soalnya kan. Logika masih utuh tuh. Emang kalau gagal kenapa? Itu penting. In your life, buang waktu sia-sia itu emang kenapa? Nanti kalau misalkan aku tidak punya mindset untuk membahagiakan orang tua, aku jadi anak durhaka loh. Oh iya benar. Semua beliefmu bahwa kamu itu harus membahagiakan orang tua dan kalau tidak itu bikin beban di hatimu, sekarang kamu terima, ikhlasin, lepasin. Kenapa orang yang punya utang susah ngelunasin utang? Karena doanya selalu nyebutin itu utang. Jadi utangnya dipanggil terus. Dan jangan mimpi tuh mobil orang kaya, kita kan bukan orang kaya gitu. So dari kecil kita diprogram untuk jadi miskin oleh orang tua. Sehingga sebenarnya belief orang tua adalah penyakit menurun. Kejahatan terbesar seorang orang tua adalah membunuh mimpi anaknya. Karena anak kecil yang punya banyak mimpi lebih happy daripada lu yang realistis. Oke, kita kedatangan tamu yang luar biasa, Ko Denny. Terima kasih. Dekat kok ya Malang dari sini kok. Lumayan, view-nya menarik sih. Jadi Ko Denny ini luar biasa yang termasuk yang saya ikutin sejak lama. Thank you. Bisa datang ke sini saya senang. Ko ini akhir-akhir ini kayaknya sering bicarain di mana-mana tentang audio yang mendatangkan rezeki kok ya. Iya, Primus ya. Bisa gitu ya. Bisa sih. Kenyataannya faktanya bisa. Faktanya sih. bisa? Bisa sih. Oh gitu ya. Bisa Itu gimana sih sih cara mekanismenya kok bisa audio mendatangkan rezeki? Oke, jadi sebenarnya kalau kita ngomongin tentang rezeki kan tergantung dari Tuhan ya. Jadi disclaimer dulu nih teman-teman ya. Jadi yang rezekinya tuh Tuhan gitu. Nah cuman sebenarnya kan kita tinggal berdoa nih. Nah cuman problemnya adalah banyak orang itu salah berdoanya. Jadi berdoanya itu harusnya itu bersyukur, bukan ngarep. Gitu. Harusnya bersyukur. Bersyukur. Jadi berterima kasih, bersyukur, gratitude, harusnya itu. Jadi bukan ngarep. Nah, banyak orang itu salahnya adalah hampir mayoritas adalah ngarep kan. Kalau doa kan pakai semoga, semoga terkabul, semoga ini, tolonglah dan sebagainya itu kan akhirnya vibrasi di hati itu berharap yang artinya adalah kita tuh belum mendapatkan. Nah, harusnya berdoa itu seolah-olah kita sudah mendapatkan, seolah-olah sudah terkabul. Nah, banyak orang tidak bisa, barangnya belum ada kok aku disuruh ngerasain terkabul tuh gimana caranya gitu. Nah banyak orang yang ngomongnya kayak begitu kan, gak bisa begitu. Nah dari situ akhirnya aku kepikiran, oh sebentar, feeling terkabul itu kan urusan di hati nih. Nah kalau hati itu urusannya itu sebenarnya otak bawah sadar, bukan logika. Nah tidak banyak orang tahu bahwa otak itu ada otak sadar sama otak bawah sadar. Dimana yang kita gunakan untuk mikir atau logika itu sebenarnya cuma otak sadar aja, cuma 12%. Oh, 12%. 88% itu otak bawah sadar, itu yang memprogram atau menggerakkan kita, mood kita. Jadi kayak kita lihat, ada barang bagus nih, ada tas bagus nih, beli itu mood kita, itu feeling, itu bawah sadar sebenarnya. Begitu pulang nyesel. Ya kan? Apa beli gitu ya. Kok aku beli ya, ini mahal juga ya. Tapi logika itu cuma bisa pasrah dan justify, kayak ya udahlah gak apa-apa lah, ini kan tangan pertama, ini kan barang bagus, ini matching kok sama jasku atau sama bajuku gitu. Jadi logika itu ngikutin mood sebenarnya. Jadi kalau kita bisa memprogram mood, maka hidup kita akan lebih baik. Maka itu tadi, kalau kok bisa datangin rezeki gitu. Kalau moodnya bisa didesain dia bersyukur meskipun banyak utang, nah itu rezeki itu datang. Itu sudah banyak. Aku adalah prasangka hambaku misalnya. Iya betul. Terus di Alkitab di Amsal, aku lupa Amsal 3 berapa gitu, itu diminta adalah supaya kita tuh sesuai dengan feeling, perasaan, bukan sama logika. Jadi percaya sama feeling atau perasaan gitu. Nah kayak gitu-gitu. Jadi artinya adalah kalau kita bisa mendesain perasaan kita sesuai dengan yang kita mauin, maka rezeki itu akan datang sebenarnya. Udah di kitab suci manapun ngomongnya juga mirip-mirip sih sebenarnya gitu. Jadi kata kuncinya mendesain perasaan ya? Perasaannya. Tapi perasaan gak bisa didesain pakai logika. Nah itu gimana caranya desain perasaan itu? Cinta itu buta. Iya betul kan? Itu kan perasaan kan? Perasaan. Jadi kalau perasaannya lagi pakai logika dia. Iya, kalau perasaan lagi naik banget begitu, logikanya lagi drop tuh. Biasa begitu. Nah, ngedesain perasaan itu kan berarti ngedesain pikiran bawah sadar. Nah, kedesain pikiran bawah sadar tidak semudah cuman asal aku ngomong aja terus tiba-tiba bisa gitu, nggak bisa. Otak sadar dan otak bawah sadar itu ada gerbangnya. Gerbang logika namanya ras. Nah, ini logika lah. Ya jadi kalau kita ngomong biasa aja masuk ke sini rasnya nutup, ya ini logika akan bekerja. Jadi misalnya kita mau percaya bahwa kita tuh kaya.
Terus kita ngomong nih, aku kaya gitu. Ras kita tadi itu nolak sebenarnya. Nolaknya dia akan bilang kayak, bro, utang tuh lunasin dulu, baru ngaku kaya gitu kan. Jadi logika kita akan selalu ngejudge. Biasanya kan gitu. Pasti kayak begitu, yes. Jadi cara untuk memprogram bawah sadar, rasnya ini dibuka dulu. Logikanya disuruh istirahat dulu lah. Nah kapan waktu terbaik logika itu istirahat? Waktu tidur. Waktu Logikanya tidur, kayak, ya kan kita gak sadar. Nggak pakai logika, tidur Gak pakai hilang logika. gitu logikanya. Bawah sadarnya Iya, tetap iya. bangun, otak sadarnya tidur. Logikanya gak pakai logika gitu. Jadi biarin logika itu mati sementara lah gitu, off dulu gitu. Nah itu akan program itu akan masuk tuh, dum gitu ke dalam bawah sadar. Itu ceritanya. Makanya jangan sampai nonton TV berita kejahatan, perampokan, kebakaran sambil Saat ketiduran. Masuk tuh, jus. Terus kayaknya kok anxiety ya, kok aku hidup tuh gak tenang ya. Ya lu program tiap hari kayak begitu. Perampokan, korupsi itu masuk semua kan. Nah jangan kayak begitu. Itu sih cara mekanismenya seperti itu. Berarti kalau boleh dibilang berarti masukkan audionya itu tadi atau masukkan desainnya tadi saat Kita tidur. Mau tidur lah, pokoknya udah kayak seliut. seliut-seliut. Ah itu udah oke tuh. Oke, Gitu. oke, Jadi makanya kalau bayi ditidurkan digendong begitu kan sambil dibisikin tuh. Kamu nanti besar jadi orang sukses, jadi orang kaya dan seterusnya. Itu sama sebenarnya. Cuman kok nggak diisi dengan yang sekarang. Duitku banyak, saldoku gendut dan seterusnya gitu kan. Tapi apakah itu ngaruh saat bayi aja atau bisa sampai Sampai tua. juga gitu ya? Sampai tua. Jadi berarti ya masih bisa berfungsi work sampai sekarang gitu Work ya? sampai sekarang. Tuh buat para cewek tuh yang mau minta duit sama suaminya tuh. Gitu ya, masa-masa kritis. Suaminya udah seliut gitu tinggal dibilangin aja. Ayo kasih duit. Dompetku diisi ya mas ya besok ya. Gitu Lakuin terus. seminggu kasih duit. Oh gitu ya? Beneran. Lakuin seminggu. Jadi kita jangan tidur sebelum istri tidur gitu Iya, misalnya. iya. Itulah rahasia kenapa istri tidurnya belakangan. Karena dia masukkan program ke suaminya ya. Bisa begitu. Yes, Itu dilakukan seminggu aja, tahu-tahu nanti dikasih sama Coba suaminya. Coba aja, rutinin aja. Setelah pokoknya pas liut-liut gitu. Kayak kita tuh kan kalau liut-liut kayak kita masih denger, Iya, tapi iya. kayak bodo amat lah, besok lah, malas lah gitu sih. Nah kayak itu udah mulai logikanya mulai off. Oke. Berarti Gitu. nanti di bawah sadar terprogram bahwa nanti dia harus ngasih istrinya, harus gitu ya. Semakin papa sayang sama mama, semakin papa sering ngasih mama duit. Oh. Nah gitu. Di program itu terus. Ya, di program aja tiap minggu gitu, tiap hari gitu kan. iya, Bisa tuh. Nah kalau Oke. tentang audionya tadi kan sebelum kita masuk ke audionya ya kok ya. Pasti saya juga banyak banget rasa penasaran Ya. tentang bawah sadar, tentang audionya ini serius nih. Bisa jadi narik rezeki. Iya. Tapi sebelum itu bisa diceritain nggak kok latar belakangnya kok Denny ini apa sih? Kok bisa terus akhirnya create produk ini? Macam-macam sebenarnya. Jadi kalau ngomongin dari sisi brain boost-nya sendiri, background aku itu NLP sebenarnya, master NLP. Ya di situ kita belajar tentang cara kerja otak bawah sadar, sebagainya, komunikasi. NLP sendiri kan Neuro Linguistic Programming, yang artinya adalah memprogram otak dengan menggunakan bahasa, Iya. gitu. Jadi aku sendiri sangat alert lah, alert itu ya, sangat waspada terhadap kata-kata. Dan banyak orang yang punya utang itu selalu ngomongnya bukan punya utang, tapi terjerit terlilit, Iya, betul. terjerat hutang, terlilit hutang. Kenapa harus kayak kata-katanya dibuat susah lepas gitu? Kenapa nggak bilang aku punya hutang, selesai sebenarnya, enteng. Tapi kenapa dia ngomongnya sampai aku tuh terlilit hutang betul, gitu kan? betul. Kenapa lu pakai katanya kayak gitu. Jadi isinya adalah mempelajari tata bahasa atau cara berkomunikasi untuk memprogram otak. Nah otak ini kan dua tuh, otak sadar dan Otak bawah sadar. tadi ya. Yes, termasuk tadi ketika kita ngobrol di awal kan ngomongin parenting dan sebagainya gitu-gitu kan. Aku pakai itu juga untuk anak-anakku. For example, contoh banget. Di rumahku itu kata susah, sulit itu di ban. Nggak ada kata-kata itu. Nggak boleh dipakai. Gitu nggak boleh dipakai. Jadi waktu itu anakku sempat waktu itu masih kecil dia bilang, "Pak, ini sulit gitu, sulit itu." Terus yang aku ambil adalah aku ambil tisu. Literally tisu gulung begitu. Aku tulis tuh sulit itu kan. Terus aku lihat, ini baca nih apa nih? Sulit kata dia. Oke, aku giniin terus aku lempar ke tempat sampah. Sulit di mana? Tempat sampah kata dia. Itu mulai kecil gituin. Oke. Jadi gak ada kata sulit. Kata sulitnya di tempat sampah. Tapi harus diganti, nggak boleh nggak ada. Karena sulit itu masih ada sebenarnya, tapi nggak boleh diucapkan. Harus ada gantinya. Iya. Gantinya apa? Tricky atau challenging. Sulit berarti aku nggak bisa ngeblok.
Tapi challenging itu aku penasaran, aku pengen gimana sih ini kok very challenging kayak puzzle, tantangan yang harus di-crack gitu. Jadi moodnya itu beda. Iya. Sama-sama nggak bisa sih, ya kan? Kalau bisa selesai, tapi kalau nggak bisa, kan itu kan kalau nggak bisa kan muncul kata-kata itu gitu. Nah diganti kayak gitu-gitu, sehingga nggak ada lagi kata-kata sulit atau susah di rumah. No, depend. Kata malas juga hampir nggak pernah dipakai sih. Oh gitu. Nah, itu NLP sih. Jadi backgroundku di situ. Itu satu background tentang otak. Nah kemudian aku juga suka banget tentang law of attraction gitu-gitu kan, law of vibration dan sebagainya. Nah belajar itu cukup dalam juga, sehingga dari dua ilmu itu aku kombinasiin nih. I see. Karena di law of attraction sebenarnya simple, cara-caranya tuh simple. Pakai vision board. Ini board yang diisi kayak mimpi-mimpimu, kamu clipping lah ceritanya, clipping gitu kan, kayak rumah, jalan-jalan, motor dan sebagainya, mobil dan sebagainya gitu. Nah mekanisme itu sebenarnya gunanya buat apa sih? Kalau kita pelajarin mekanisme kita bisa ngelihat rumah kita, rumah idaman dan sebagainya sebelum tidur, itu sebenarnya untuk memprogram bawah sadar dan mengaktifkan feelingnya. Kalau aku lihat rumahku mewah kayak begitu kan happy ya, gitu. Jadi kan yang sebenarnya kuncinya adalah lihat itu supaya happy. Nah what if aku bisa nge-bypass itu, langsung rasanya happy. Pakai audio kan sebenarnya. Waktu tidur aku ngomongin kamu happy, ya feelingnya happy, selesai gitu. Jadi di bypass itu sebenarnya gitu sih. Jadi Brain Boost ini sebutannya itu teknologinya apa? Pendekatannya menggunakan apa? Audio afirmasi sebenarnya. Afirmasi ya. Tapi memang kita mengkombinasikan beberapa teknologi lah atau beberapa hal lah. Yang pertama kan tadi udah dengar sendiri kan ya, guided relaxation. Di awal kan ada relaksasinya. Setelah kita benar-benar relax itu biasanya logikanya mulai kebuka tuh. Terus kita bikin yang kedua binaural affirmation. Jadi afirmasinya tuh kiri kanan tuh beda. Oh, udah coba kan ya? Kayak suaranya tuh muter. Kayak muter tapi nabrak gitu. Nah gunanya apa? Kemarin udah ngerasain kan, kalau didengerin capek. Kayak otak itu kayak ini apaan sih gitu, kayak capek gitu. Kiri kanan, akhirnya kita off. Logika itu berusaha menangkap, ngejudge, habis itu dia bodo amat lah, off gitu. Jadi memang didesain itu supaya off dan itu tembus masuk. Itu teknologi kedua. Ketiga adalah kita ada gelombang tetanya. Gelombang teta itu gelombang ketika kita mau tidur. Makanya kalau sholat tahajud itu disuruh tidur dulu, bangun tengah malam, ya sepertiga malam dan sebagainya. Itu gunanya apa? Mencari gelombang teta sebenarnya. Oh, itu keluarnya maksudnya memang pas bangun tidur gitu? Mau tidur dan bangun tidur. Di ambang-ambang itu teta. Teta sebutannya. Ya makanya kan gak boleh ya, nonton bola dulu sampai jam 2 terus sholat tahajud kan gak boleh. Karena gak teta itu. Gak tidur kan ya. Itu masih fresh soalnya kan. Logika masih utuh tuh. Masih utuh gitu, harus ngefly gitu. Itu malah yang paling efektif. Itu gelombang doa, gelombang yang nyambung banget lah sama Tuhan. Makanya kan katanya kalau sholat tahajud itu gampang, lebih cepat terkabul. Lebih mudah terkabul. Ya, gitu karena kan. di saat itu gelombangnya teta gitu ya. Tapi zaman dulu gak ada ini kan, itu. teta alfa kan gak ada. Tapi kerennya adalah nabi-nabi kita tuh ngerti itu dari tahun itu gitu loh. Udah tahu gitu kan. Itu sih sebenarnya. Terus yang gak kalah bikin penasaran ini Mas Agung. Produknya tuh viral banget. Oh gitu. Ini kayaknya Mas Surya pernah beli nih kayaknya. Saya termasuk yang beli akhirnya. Ya. Saya itu termasuk yang beli gitu. karena penasaran, itu banyak testimoni-testimoni itu positif. Kalau yang saya rasain secara minimal kan saya lebih punya kecemasan kok. Punya tendensi ke anxiety. Itu memang kalau buat tidur nanti guided relaxation-nya itu kita kayak dipandu untuk lebih relax gitu Mas. Jadi nanti hitungan 1 Anda akan lebih relax, kita dibayangkan. Jadi dipandu, ada panduannya. Tidur di angka berapa? Tidur di angka berapa? Tidur di angka berapa? Ya itu enggak inget sih. Kalau enggak inget berarti 15. Oh ada angkanya? Kan saya hitung 1, ini 2, ini 3. Ya kalau saya kira menitnya, kalau menitnya saya enggak inget. Tapi memang seringnya itu udah enggak sadar. Nanti saya tertarik gimana sih cara benernya, jangan-jangan saya salah. Itu benar kok. Makanya itu benar. Ya, cuma kok bisa viral, terus saya jadi juga sering dikit-dikit ada brain boost, testimoni itu menurut Ko Denny itu kenapa kok? Karena memang hasilnya langsung ya, maksudnya hasilnya ada. Disclaimer, nggak langsung, nggak instan, tetapi memang hasilnya itu ada banget. Bisa dirasakan gitu ya? Iya, testimonialnya kita masuk itu hampir kayak ribuan mungkin testimonialnya itu. Tiap hari itu testimonial puluhan itu masuk. Tiba-tiba ini, tiba-tiba itu, ada yang DM pribadi, ada yang di grup gitu. Nah kalau di grup orang posting kan kelihatan ya yang lain-lain ya. Ya kan jadi pengen kan sebenarnya kan. Itu sih, jadi kuncinya sebenarnya
tinggal believe aja. Ada yang contoh yang ekstrim ya, ada yang ekstrim tuh gini, dia itu nulis doa, kan diajarin doanya, nulis doa juga gitu ya. Dia nulis doanya itu aku pengen diundang kerja sebagai COO. Ditulis sama dia COO kan kata spesifik ya gitu kan ya. Terus out of nowhere dalam waktu seminggu temen SMA-nya dia yang udah puluhan tahun gak kontak, itu nelpon nawarin kerjaan sebagai COO. Nah ini kan kayak gitu ya? tahu dari mana coba Iya, gitu kan. Nah itu sebenarnya hal-hal kayak gitu tuh sering muncul. Sehingga ya kita bisa bilang ajaib gak ajaib ya. Ya lu tinggal percaya atau enggak gitu. Masalah Gitu sih. belief itu tadi ya kok. Kalau kenapa sih kita untuk mempercayai sesuatu itu terkesan menakutkan? Misalnya ya saya punya ide, saya itu punya, ini kasus pribadi nih kok. Oke. Jadi bisa jadi ini curhatan ini. Ini ceritanya jadi konsultasi nih. Mumpung, lagi mumpung. Jadi misalnya punya ide ya kok. Oke. Bahkan mau nulisin atau mau ngomongin ke orang itu udah takut, ada rasa ketakutan tersendiri untuk mengeksekusi ide itu. Bahkan nulis aja loh yang dimana nggak ada orang lain tahu, itu terasa nakutin. Saya tuh sempat nyari kenapa sih ada perasaan mau nggak ada yang lihat, kenapa saya takut? Tapi saya sampai sekarang nggak tahu jawabannya. Yes, pertanyaan tadi yang terakhir, kenapa sih kok saya takut itu? Itu kan pertanyaan logika kan. Kita mau breakdown itu based on our logic sebenarnya begitu. Nah yang menarik adalah, I think sekitar seminggu yang lalu ya, itu ada satu orang itu DM pribadi, benar-benar japri gitu. Kemudian aku udah dengerin Brain Boost Money Magnet ini selama 1 bulan. Kok tambah lama hatiku tambah tidak mau mendengarkan Brain Boost. Menarik. Jadi kayak nolak gitu. Nah kalau kayak begitu itu bagus banget sebenarnya, yang menunjukkan bahwa di hatimu sebenarnya ada luka batin finansial. So Brain Boost itu memprogram supaya kita tuh kaya, hati kita ngerasa kaya. Jadi dibilangkan kamu sukses, kamu kaya, duitmu banyak, rekeningmu penuh dengan uang dan sebagainya. Kalau diomongin kayak gitu harusnya orang tuh happy banget. Tidurnya harusnya, ya kan rekening gendut kok. Lah kalau dia malah panik, artinya adalah dia nggak setuju bahwa dia kaya. Nah nggak setuju ini apa sebenarnya? Itu harus digali, tiap orang akan berbeda-beda. Jadi misalnya case-nya dia tadi itu bisa jadi dia itu pernah mungkin ya, ini kemungkinan, pernah mungkin dihina sama orang kaya, terus dia jadi benci orang kaya, karena benci orang kaya, dia nggak mungkin jadi orang yang dia benci dong. Sehingga ketika dia dibilang kamu kaya, enggak aku nggak mau, bawah sadarnya kayak gitu. Bawah sadar tuh nggak logik mikirnya, kok nggak mau kaya, ya itu kenyataannya karena kamu benci orang kaya. Nah Brain Boost menariknya memunculkan feeling itu, jadi tahu bahwa itulah yang menjadi penghalang lu kagak bisa kaya. Diberesin, mental blocknya dirilis harusnya. Dilepasin, habis dilepasin baru diinstal program baru. Harusnya kayak begitu. Nah in your case, tadi ketika nulis aja takut, harusnya digalinya begini, takutnya apa? Gitu. Emang kenapa sih? Kalau ditulis emang kenapa? Gitu. Kayak malah takut gagal, jadi belum nyobain, itu udah rasanya ada takut gitu. Nah takut gagal nih, emang kalau gagal kenapa? Itu penting. Coba, emang kalau gagal emang kenapa? Kayak mungkin yang kepikiran saya ini ya Kak, nanti sia-sia dong udah diusahain sia-sia. Kalau sia-sia udah buang waktu gitu ya, emang kenapa? In your life buang waktu sia-sia itu emang kenapa? Coba. Iya ya, kenapa ya? Kayak buang-buang waktu bukannya itu suatu kerugian kok. Kalau rugi emang kenapa? Seandainya, jadi mending nyoba lain yang kemungkinan berhasilnya lebih tinggi gitu. Karena kalau rugi berarti apa? Artinya saya titik. Kira-kira apa jawabannya? Kalau rugi artinya saya titik. Kehilangan sesuatu. I don't know. Berarti yang perlu saya gali lebih lanjut, kenapa sih bahkan untuk... Nah berarti apakah pernah di masa lalu ngerasa rugi banget sesuatu tapi nyesel banget habis itu, regret? Ada nggak di masa lalu? Iya sih, mungkin malah kayaknya cocok sama yang tadi Ko Denny ngomong, ada orang lain nanti yang ngomong, oh tuh kan udah dibilangin mestinya nggak usah dicoba, mendingan udah dikasih tahu yang lain, mending yang ini. Jadi kalau ini agak lompat ke topik berikutnya. Kalau ini berarti keywordnya adalah nggak mau dikatain orang. Iya bisa. Karena kalau misalkan dikatain orang, kenapa emangnya? Emang kenapa kalau dikatain? Nah tuh kan aku udah bilang tuh kan. Nah itu kenapa tuh kalau kayak gitu tuh? Lebih ke sakit hatinya aja. Apakah dulu masa lalu pernah ada kejadian digituin orang kah? Ngelakuin sesuatu, dianggap benar, habis itu salah. Terus ada yang mungkin orang dekat gitu yang ngomongin, tuh kan apa aku bilang gitu. Dan kamu memang
Sakit ngerasa hati. nyesel gitu atau trauma atau apapun itu muncul emosi, pernah nggak kayak gitu? Iya, kalau saya ingat sih ada. Jadi misalnya dianggap nggak nurut lah, itu Berarti orang tua? ada. Jadi ada waktu-waktu seperti itu. Akhirnya mau ngejar hobi sesuatu jadi agak khawatir nanti jangan-jangan gitu lagi. Nah, gitu. kalau udah ketemu kayak begitu, nah ini kan sudah mulai ketemu kan Iya. ada Pain-nya, core-nya gitu pain-nya. kan ya. Nah, PR-nya adalah dirilis. Dirilisnya adalah kamu bisa ngomong dalam hati misalkan kayak semua kejadian di masa lalu yang membuat aku itu tadi detailin sebutin tadi. Oke. Ya, aku maafkan semua pihak yang terlibat. Aku maafkan orang tua misalkan, aku maafkan diriku, aku terima, aku ikhlaskan, aku lepaskan. Tarik nafas, hold bentar, hembuskan gitu. Iya. Jadi semua beliefku bahwa semua tidak boleh sia-sia karena kalau sia-sia itu jadi beban di hatiku. Sekarang aku terima, aku ikhlaskan, aku lepaskan. Tarik nafas, hold bentar, gitu. Jadi di trace ke belakang, habis itu dirilis balik ke atas gitu. Oke. Yang audio melepaskan ini juga ada kok. Itu ada di dalam money magnet, Oh, ada di juga. course-nya, Oh. ada course-nya, gitu. Jadi kayak yang punya luka batin dengerin ini dulu. Ya, Itu ada ya? Ya, ada. Jadi kayak gitu tadi dirilis, langsung rasanya itu kayak plong gitu, kayak lego gitu kan. Setelah Kayak berapa lama bisa kerasa? Langsung, Oh langsung. langsung. Kalau tepat sasaran gitu paling semenit langsung. Dan itu nggak apa-apa ketiduran kok. Maksudnya saya itu sempat khawatir tadi ngomongin tentang cara makainya Brain Boost itu nanti Iya. di menit-menit pertama ketiduran terus nggak kedengeran Nggak tentang apa-apa, pesan-pesannya itu nggak apa-apa. Tapi yang barusan kita lakuin ini itu nggak pakai tidur, itu ada di materi online course-nya. Oh online course, bonus, I see. bonus. Oke. Nah, mental block, luka batin, removal gitu Nah ada. itu di saya situ. belum ngerjain. saya baru dengerin Itu dengerin memang audionya. bagian terpisah begitu Enggak. ya? Jadi satu. Jadi Maksudnya satu. filenya beda. Oh. Kan ada bonus itu 25 video gitu Oh, tambahan. Iya. Heeh, Itu kayak harus gitu. dilihat dulu mas. Karena luka batin saya main gitu. Dan kita nggak nyadar karena lupa gitu. Dan itu sebenarnya kasus umum atau malah jarang kok? Sebenarnya Semua orang punya. semua orang pasti punya Tapi ya? beda-beda case. Oh. Beda-beda case. Apa yang melukai dia di masa lalu? Loh, tapi menariknya begini, aku kan ngajar banyak sekali content creator nih. Iya. Ada orang disuruh konten. Dia takut. Ini satu orang case-nya gitu. Dia nggak mau konten. Dia bilang takut nanti kalau nggak ada yang lihat dan sebagainya gitu kan. Ujung-ujung takut gagal, ya kan? Kita telusur itu ke waktu masih kecil. Kenapa emangnya kalau gagal? Dia bilang waktu kecil itu orang tua nggak boleh gagal. Jadi kalau misalkan nilainya jelek dia dipecutin gitu. Dimarahin, diapain gitu. Jadi kan bikin trauma gitu. Ini satu case nih ceritanya nih. Oke, kita beresin nih. Ada case lain sama satu orang juga nggak berani juga ngonten. Aku sampai nanya, waktu kecil emang dimarahin ya kalau gagal ya gitu kan, beranjak dari sini. Dia bilang enggak, aku tuh prince. Prince itu artinya semua keluarga itu mendukung aku anak satu-satunya yang inilah didukung Putra semuanya. mahkota Nah, gitu kayak ya. gitulah putra mahkota. Emang terus kenapa kok takut gagal gitu? Dia bilang kalau sampai aku gagal, aku takut mengecewakan semua orang yang sudah support aku. Oh iya. Beda loh backgroundnya. Iya. Ujungnya sama-sama takut konten. Iya. Kayak gitu. Kalau ditelusurin beda sebabnya, beda backgroundnya. Beda banget. Jadi tiap orang akan punya mindsetnya beda-beda. Nah, itu sih. Traumanya beda-beda. Tapi itu gitu. bisa karena itu tadi dua orang yang berbeda itu, Hah? keduanya kan bermuara di takut gagal. Yes. Nah, tapi takut gagal itu bisa di removal dengan cara yang takut gagal gitu ya. Bisa. Yang di pen yang tadi situ. Bisa, ya? bisa. Walaupun backgroundnya apapun. Ya. Oh. Semua beliefmu bahwa kamu itu harus membahagiakan orang tua dan kalau tidak itu bikin beban di hatimu, sekarang kamu terima, ikhlasin, lepasin. Iya. Gitu. Emang kadang-kadang gitu sih mas. Jadi kalau kita kadang di ekspektasi orang tinggi, kita takut ngecewain Atau orang. kadang-kadang kita korban motivasi. Gimana Ya, tuh, Kok? korban motivasi. Kan dimotivasi terus bahwa hidup ini harus begini, harus begini, harus begini gitu kan. Dan ini belum nyampe semua, itu jadi beban. Iya betul. Gitu. Apalagi wah ngelihat orang tua, kapan lagi kamu harus membahagiakan orang tua? Rambutnya tambah putih loh, nggak tambah muda lagi kan kata-kata itu terus kan. Bagus sih untuk memotivasi yang memang males gitu. Tapi yang sudah di atas ini bisa anxiety. Gitu. Oh jadinya gitu ya. Heeh. Iya. Ada orang yang takut malah, dirilis ada yang takut. Nanti kalau misalkan aku tidak punya mindset untuk membahagiakan orang tua, aku jadi anak durhaka loh. Oh iya benar. Bisa rata kiri rata kanan gitu settingnya di kepala. Itu kita mesti jelasin juga, merilis beban bukan berarti kamu jadi anak durhaka loh. Ini beda urusan, ini beban di hati lu sebenarnya. Tetap aja kamu kan tetap giving ke orang tua, support, tapi hatinya tuh nggak beban lagi gitu. Ada yang takut kan? Iya. Menarik sih kalau ngomongin otak. Menarik ya, Kompleks banget, kompleks banget ya. kompleks. Apalagi ngomongin iya. yang bawah sadar itu ya kok. Otak atau pikiran bawah sadar. Namanya bawah sadar berarti nggak bisa dikontrol atau gimana Nggak bisa, sih gini, konsepnya? contoh paling gampang ya, contoh yang di dunia nyata paling gampang. Seberapa, pernah nggak
nonton film horor di bioskop, ya kan? Ya, benar. saya nggak berani kok. Nah, oke, menarik nih. Logika kita atau otak sadar kita tahu bahwa itu film. Iya. Film itu palsu, ada Palsu. aktornya, nggak ada setannya. Iya. Tapi kok rasanya masih ada. Iya. Bener kan? Iya. Setelah pulang takut matiin lampu, Iya. takut ke toilet Kebayang-bayang. sendiri, gitu kebayang-bayang. Selama seminggu kalau saya. Nah, segitu. Artinya adalah otak bawah sadar tidak bisa bedain realita sama imajinasi. Oh, iya, iya. Dia gak bisa bedain. Padahal kita kan secara sadar tahu bahwa itu Tahu. imajinasi dan Tahu. itu dibuat-buat oleh manusia. Yes. Tapi kita masih takut. Yes, bawah sadar gak bisa bedain. Semua yang masuk ke bawah sadar dianggap sebagai kebenaran. Nah, paling krusial sebenarnya anak usia 0 sampai 7 tahun. Itu bawah sadarnya buka banget. Jadi yang tadi logika ras itu buka banget tuh. Oh. Maka anak kecil kita ajak nonton Spider-Man, pulang dia jadi Spider-Man. Iya. Dia lompat-lompat. Saya gitu pengen kan. jadi Spider-Man Cita-cita. gitu. Pedang-pedangan Cita-cita saya. gitu kan. Iya, iya. Sampai dia usia 7 ke 12 itu mulai nutup dia. Oh. Nah nanti 12-13 tuh dia mulai nutup. Dia punya logikanya sendiri, makanya biasanya rebel. Udah gak nurut orang tua misalnya mulai ini gitu kan, itu 12-13 tuh mulai Ada tutup. karena beda, logikanya memang sudah mulai bekerja sendiri gitu, mulai jaim dia. Enggak lagi lompat-lompat Spider-Man gitu, enggak gitu. Nah tapi intinya adalah ketika ini terbuka, kita program ya dia akan believe apapun itu. Dia nggak bisa ini benar salah baik buruk menurut agama menurut sains nggak ada, itu logika. Bawah sadar nggak ada sains nggak ada agama nggak ada apa-apa, tembus jalan langsung jalan tol dia. Gitu. Nah, tadi setelah usia tertentu dia nutup. Nutup Cara nembusnya kalau pas tidur, ketutup gitu? Yang tadi pas Pas tidur tidur. tadi, yang teta tadi mas. pas teta. Ada banyak sebenarnya. Ada banyak ya? Ada banyak. Satu pas tidur itu udah natural banget, pas tidur itu pasti kebuka karena dari informasi seharian ada yang turun ke bawah sadar, ada yang enggak gitu. Jadi itu proses kayak ngefiltering gitu. Makanya anakku kan lagi latihan piano tuh, latihan piano. Dia latihan piano sampai stres banget, malam-malam belajar gitu kok nggak bisa gitu. Ya udah tidurlah gitu. Besok pagi bagian itu langsung lancar. Karena udah tembus bawah sadar. Memang mekanismenya kayak begitu. Satu pas itu. Kedua pas kaget. Kaget ya? Kaget. Pas kaget itu ras buka. Pup, gitu. Makanya film horor banyak kagetnya. Oh alah. Jadi dia masuk ke otak bawah sadar. Pum kaget, Iya, kaget iya. gitu. Oh, iya, iya, Itu langsung kayak deg 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 gitu kan, Iya. itu dibuka drup gitu. Gitu Buka sih. bentar nutup gitu deh, Ya. buka bentar nutup. Ketiga, ketika kita diomongin sama orang yang kita respect, kita kagumi, role model. Itu kan kita langsung believe kan, Iya, itu aja ngomong gitu kan, percayanya tuh langsung bawah sadarnya masuk gitu. Jadi kalau ini ngomong benar ya berarti itu benar gitu. Ya, sebuah kebenaran mutlak gitu ya. Itu kekuatan influencer ke audiensnya. Berarti ke influencer itu bisa pengaruh sampai bawah sadar ya. Nah, iklan kan didesain kayak begitu gitu. Oke. Ya, itu sih. Iya. Jadi ada tiga, banyak. tiga itu kok ya. Kurang lebih kayak begitu. Cuman secara alami itu pas tidur itu pasti tiap malam itu prosesnya kayak begitu. Buka nutup gitu ya. Ya. Jadi kalau memprogram kan nggak mungkin pakai kaget-kagetan ya. Iya. Ya. Itu. Jantung itu Jadi pilihlah yang mau tidur. pas itu mau tidur tadi. aja Iya, tenang iya, gitu. Atau nurut sama yang influencer tadi, orang yang kita kagumi tadi. Itu Ya, juga ya. bisa juga tuh. Cuma yang ngeri kan influencer juga macam-macam. Lah kan kita lihat hasilnya sekarang itu kan influencer ngomong apa yang bikin ini apa perceraian dan sebagainya gara-gara benchmarknya ke influencer. Iya. Kan kacau kan. Iya, Nah iya. itu efeknya sebenarnya gitu. Gitu Nah sih. kalau terkait finansial nih kok. Oke. Di Brain Boost kan tentang money magnet ya. Tentang finansialnya itu programnya gimana sih alurnya sehingga itu hubungannya ke finansial jatuhnya? Jadi kalau ngomongin itu kan berarti gini, kalau Brain Boost itu sendiri kan pemrograman bawah sadar di mana sebenarnya banyak topik Oke. gitu kan, dan kebetulan yang money magnet itu kan berhubungannya sama law of attraction tadi. Oke. Nah artinya adalah ketika kita mau memprogram otak supaya rezekinya banyak, yang kita omongin adalah hasil akhirnya yang kita inginkan. Misalnya duit datang dengan mudah, rekening bangku penuh dengan uang, peluang datang dari mana saja, kayak gitu. Itu diulangin terus aja di kepala ketika tidur, gitu. Contoh simpel gini deh, suka dengerin musik kan, kalau misalkan dengerin musik itu, terus musiknya nggak ada, kita lagi mandi aja nyanyi sendiri, gitu. ya. Dan kita nggak niat nyanyi, itu muncul, cung gitu. Nah itu sebenarnya pemrograman bawah sadar. Kalau kita nyanyi, kita dengerin musik dan diulang-ulang, itu masuk ke bawah sadar, sama. Nah daripada musik, kenapa nggak aku kaya, aku sukses, duit gampang, duit muncul kan. Lama-lama itu jadi belief bahwa duit itu gampang kok. Gitu sih. Dari situ otomatis, sebenarnya gini, law of attraction ada sainsnya sekarang. Oh gitu, gimana itu? Sainsnya adalah kalau kamu cari di ChatGPT atau di Google gitu, the law of constructive interference. Itu sains. Jadi dua gelombang yang sama
itu kalau ketemu itu bisa tambah gede. Yang artinya adalah kalau misalkan kita gelombangnya tentang duit dan itu ada duit di situ, kalau dekat itu masing-masing ada gelombangnya dan itu memperbesar gelombangnya sehingga kita akan lebih mudah attract hal itu. Gitu. Dan law of attraction bukan tentang berpikir positif. Bukan tentang berpikir positif. Bukan, karena ketika kita berpikir negatif itu juga ketarik. Oh iya. So hati-hati. Ya. Contoh, kenapa orang yang punya utang susah ngelunasin utang? Karena doanya selalu nyebutin itu utang. Jadi utangnya dipanggil terus. Iya benar juga. Gitu ya. Berarti mestinya harusnya gimana ngubahnya, harusnya? Nah kemarin kalau orang punya utang solusinya apa sih? Punya duit. Lunas kan? Punya duit kan? Iya punya duit. Kalau ada duit utangnya tiba-tiba lunas kan Iya. sebenarnya kan. Utang 10 juta duitnya masuk 10 juta lunas kan. Lunas ya. So doanya adalah datangin 10 juta. Bukan lunasin utang. Oh karena biar gak kesebut utangnya. Iya gak usah disebutin gitu. Dan orang-orang itu kebanyakan aku udah ketemu banyak banget kan. Iya, Memang susah disuruh, coba doa dong. Doamu gimana? Selalu sebutin utangnya. Iya sih. Tuhan lancarkanlah rezekiku supaya utangku cepet tunas gitu. Iya, utangnya Kayak kesebut gitu. lagi. Utangnya kesebut terus gitu kan. Aku sampai bilang lu setan Jawa aja lu panggil terus ya datang. Iya. Benar juga. Iya. Kalau lagi-lagi tentang kasus pribadi nih kok. Banyak kayaknya. Banyak ini kok. Ini kalau saya terkait afirmasi atau sugesti, yang saya takutin itu masalah ekspektasi. Oke. Jadi misalnya, oke nanti punya uang 1 miliar, punya uang 1 miliar misalnya gitu ya. Ya. Terus yang saya khawatirin itu nanti kalau nggak terjadi terus kecewanya berlebihan. Oke. Menyikapi yang kayak gitu tuh gimana kok? Nah, itu karena mikirnya masih pakai logika. Oh itu masih Iya. ranah logika. Tapi ya? kalau bawah sadar kita belief, namanya belief itu sudah yakin bahwa itu sudah ada. Oke. Belief bahwa itu sudah ada, itu gak kepikiran, udah bodo amat. Oh. Udah menikah belum? Sudah. Kan berarti kan sudah menikah. Maksudnya feelingnya itu bukan kayak ngarap nanti Iya dapat sih. lagi nanti dapat lagi gitu. Enggak kan ya udah ada kan istri udah ada. Oke. Atau gini deh, ini pernah nggak gini? Mau jualan barang, entah motor, rumah, mobil atau handphone atau apapun, ngerasa kayak Tuhan bantuin dong supaya rumahku cepet laku, tapi nggak laku-laku. Iya. Begitu laku, kalau nggak nanti sorenya atau besoknya, temen tiba-tiba telepon, bro, rumah lu udah laku belum? Kalau belum, aku mau dong. Oh. Ya, kadang-kadang Sering gitu. nggak? Ya. Sering. Itu teman-teman aku tanya pasti pernah ngalamin hal kayak gitu. Nah itu apa sih? Penjelasannya apa? Penjelasannya adalah sebelum barangnya laku, feelingnya ngarep. Berharap kan, nanti semoga ini nih. Terus kita punya harapan-harapan gitu kan. Tapi begitu laku, kita kan udah let go. Iya sih. Udah laku kok. Udah. Feelingnya apa? Jadi Udah lego? Iya udah lega. Udah lega gitu. Nah udah bersyukur, udah thank you ya Tuhan ya terima kasih ya. Yes udah laku nih gitu. ya. Feeling itu yang harusnya dibuild. Oke. Jadi kalau mau duitnya banyak, feeling itu sebenarnya, feeling duitnya sudah banyak. Bukan ngarep duitnya bakal masuk. Nah karena tidak bisa nge-switch dari pikiran ngarep ke gratitude atau bersyukur. Itu nggak bisa pakai logika. Logikanya barangnya belum ada. Ya kan? Iya. So kita bikin bawah sadar kita yang believe bahwa barangnya sudah ada. Duitnya sudah banyak. Bawah sadar kita nggak bisa bedain. Realita sama imajinasi. Ya. Gitu cara kerjanya. Sehingga caranya adalah ketika logikanya lagi tidur, kita program bawah sadarnya, duitmu banyak. Ulang aja 30 hari. Tadi nonton film horor sekali aja, rasanya Efeknya seminggu. Ya, seminggu. Coba nontonnya setiap hari selama sebulan. Loh, pulang rumah setan di sini. Bener Iya, gak? iya, Ada iya. kelebetan gitu udah kayak Iya, ini iya. apa gitu kan. Nah, what if konten horornya kita ganti konten financial. Oke. Diulang selama 30 hari. Kan tiba-tiba believe aja gitu. Iya. Nah, gitu sih. Oke, berarti harusnya bersyukur. enggak risiko kecewa karena ekspektasi itu enggak ada mestinya. Itu Kalau masih belief logika. nggak ada, namanya belief kok. I see. Berarti saya Gini nih, belum dapat pacar, habis itu dapat pacar, udah lamaran, udah mau menikah, udah hari H-3 gitu. Beliefnya beda. Hari H-3, masa sih ada pemikiran kayak jangan-jangan nggak jadi nih, jangan-jangan nggak jadi nih, jangan-jangan nggak jadi nih. Kan enggak toh. Tapi kalau PDKT aja masih ditolak-tolak, itu kan feelingnya masih kayak gak enak kan, masih kayak ini kok masih gak balas ya HP-nya, kok di SMS gak balas, kan beda kan feelingnya kan. Ya itu sih sebenarnya. Ini kan saya tema awal, mendesain mood tadi, mendesain feeling. Yes, Dari mainannya berharap menjadi sama feeling. bersyukur. karena itu tadi susah kita lakuin secara sadar, kita perlulah
seperti audio afirmasi Ya, ini. untuk membantu sebenarnya. Gambarannya itu sebenarnya kayak proyektor, ada layar. Ini proyektor nih, ini Iya. ada layar nih. Iya. Ini proyektor kalau di play, ini kehidupan kita nih ceritanya gitu. Banyak orang berusaha mengubah kehidupan ini di layarnya. Mana bisa? Iya sih. Yang harusnya diubah adalah isi Proyektornya. proyektornya, which is itu our mind. Feeling, emosi, pikiran itu ada di dalam proyektornya. Itu akan projected gitu sih. Gak bisa ngubah layarnya, gak bisa. Kita ngelihatnya itu sih, tapi gak bisa diubah di situ. Ubahnya di dalam sini, Iya, iya. Nah, problemnya banyak banget orang yang hidupnya susah. Mereka tidak tahu bahwa problemnya di dirinya mereka sendiri. Mereka selalu bilang government, pemerintah yang ini. Coba yang korupsi ditangkepin. Urusannya kayak gitu. Iya. Padahal yang korupsi sekarang ketangkep pun hidupnya nggak berubah Enggak, kok. tetap gitu aja. Tetap gitu aja. Iya. Kok aku penasaran kok ini termasuk kode ini kan yang saya ikutin yang termasuk apa ibarat internet marketing yang saya ikutin dari marketing. dulu ya kan. Iya, iya, Dari iya. dulu kan gitu ya. Iya. Boleh dibilang kan backgroundnya di situ ya. Iya. Termasuk yang produktif bikin produk lah. Bikin produk macam-macam dan saya suka semua produknya termasuk Thank juga you. rich creator juga Yes, ya yes. itu juga imajinasi saya ini bisa seperti rich creator gitu ya. Nah, ini triggernya apa kok yang kok bikin brand bus ini triggernya apa? Kok Menarik nih. kok sampai bikin brand bus ini kenapa? Oke, so 5 tahun belakangan aku ngebangun yang namanya Tribelio. Tribelio itu kan sebenarnya platform untuk komunitas. Nah, ketika aku ngajarin orang untuk bangun komunitas, ternyata orang tuh nggak paham tentang komunitas. Mereka mikirnya adalah, terus duitnya dari mana Den kalau komunitas? Show me the money gitu. Nggak punya pemikiran atau belief bahwa brand yang besar pun itu punya fanatic fans. Apple punya Apple fanboy-nya, BTS ada ARMY-nya, selalu ada komunitasnya. Tapi mereka nggak kepikir, maksudnya masyarakat tidak kepikiran itu. Selalu kadang-kadang nanyanya gini, dan kalau aku bikin komunitas, cara ngundang orang gimana? Harusnya gampang banget ya. Karena itu aku mundur ceritanya. Oke, aku ajarin deh cara ngundangnya. Aku bikin namanya list building. List building. Aku ajarin pakai lead magnet, pakai webinar, ini loh cara ngundang orang. Habis itu masuk ke dalam list untuk di follow up. Nah, diajarin itu mulai nyambung nih mereka. Tapi ada juga yang tetap nggak ngerti kayak kok aku tetap susah ya udah bikin lead magnet kok nggak ada yang datang ya. Oke, trafficmu dari mana? Gitu kan. Oke, kita lihat sekarang trafficmu dari mana? Dari konten dong. Lihat dong kontennya. Ternyata nggak bisa konten. Acak adul gitu kan. Oke, dari situ aku bikin buku namanya Content Creator Black Book. Jadi mundur lagi itu satu step ngajarin konten nih. Oke, diajarin bikin konten, cara ngomongnya, cara strategi ininya semuanya supaya orang believe dan convert. Ada yang bisa, ada yang nggak bisa juga. Nggak bisanya apa? Dan aku nggak pede ngomong di depan kamera. Selalu ada problem lagi gitu. Nah ketika itu aku mikir bahwa oh ternyata isunya adalah di mindset nih. Itu ketemu Brain Boost. Jadi Brain Boost pede public speaking, pede konten. Pertama itu kayak gitu. Supaya orang itu jadi dengerin itu pede konten, pede webinar. Habis itu muncul money magnet, take off lah, boom, lompat. Dan seterusnya. Sekarang kita udah 10-an judul kira-kira. Berarti sebenarnya itu relate semua ya produk-produknya Nyambung, kode ini ya. nyambung. Dari ini ada masalah, bikin ini ada Ya, masalah. jadi Dan aku kejar masalah sebenarnya. akarnya ada dari mindset itu sendiri Iya, ya. iya. Akarnya di luka batin di. Iya. Itu sejak kapan kok bikin yang brand bus ini? Tahun lalu. Oh, baru banget ya berarti? Baru banget. Yang money magnet ini baru 4 bulan ya. September 5 bulan lah. Studinya dari mana kok dulu kok? Kok kepikiran bikinnya audio itu studinya dari mana? Kan aku NLP. Oh, NLP tadi ya. Punya background NLP gitu sih. Dan itu sudah diterapkan juga kepada anak-anaknya. Anak-anak iya, parenting dan jelas. sebagainya. Akhirnya ini dibikin paket produk yang kayak gini. Iya, biar bisa menarik sih. dipakai banyak orang. Iya. Karena kan banyak juga yang nanya satu-satu ini kan setelah digali urusannya selalu tentang mindset. Iya. Gak pede lah gitu, gitu sih. Jadi kalau ngomongin mindset memang banyak orang itu nggak mau ya. Jadi itu lagi gitu ya. Jadi kayak kita konten kreator kayak saya begitu ya, bikin konten tentang mindset. Orang itu rata-rata denial. Mereka nggak mau, lagi-lagi mindset. Tapi nyatanya mereka itu mindsetnya masih belum benar gitu ya. Aku ngeliat kan banyak orang yang struggling dengan hutang dan hidup yang stuck secara finansial nih. Tapi mereka gak pernah baca buku-buku orang sukses. Problemnya itu aku lihat, aku tanyain selalu gak pernah sih baca begini nggak gitu. Buku orang sukses gak pernah dibaca. Padahal semuanya ini selalu ngomongin mindset. Awalnya selalu mindset. Misalkan kayak Think and Grow Rich misalkan kan, Napoleon Hill gitu kan juga ngomongin mindset sebenarnya. Law of Attraction mindset, semuanya itu gitu. Jadi core-nya harusnya di situ. Harus di mindset ya. Mereka nyarinya di teknis. Ya. Nah, aku punya salah satunya Brain Boost buat pro trader. Brain Boost pro trader buat buat trader forex, kripto sama saham. Oh gitu ada. Menariknya, I think hampir semua trader tahu salah mereka kebanyakan tuh psikologis. Ya.
greedy, FOMO Ya, dan betul, sebagainya betul, gitu. betul. Tapi bahkan ketika mereka tahu bahwa kesalahannya itu 99% adalah psikologis, begitu mereka fail atau loss, yang dicari adalah technical. Iya. Mereka nggak nyari kayak aku ke psikiater atau psikolog Iya, ya. Kok iya. aku serakah kenapa ya? Iya. Nah, yang dicari itu adalah tekniknya. Teknik ya, betul rata-rata teknik. Pindah teknik, serakahnya tetap. Iya. Oh. Jadi ternyata memang feeling atau emosi di semua bidang itu muncul. Berarti kalau kayak gitu yang diberesin apa? Serakahnya berarti. Serakahnya. Kenapa kok serakah? Pengen dapat lebih, Pengen dapat lebih. Kenapa kok pengen dapat lebih? pengen cuan gede. Iya, gitu kan, kalau gitu nggak ya. dapat cuan gede emang kenapa? Oh. Nggak bisa ini istri. Emang kalau nggak bisa nafkahin istri emang kenapa? Aku jadi suami yang gagal. Balik lagi aku orang gagal. Gitu. Ujungnya kegagal tadi ya. Gagal, sia-sia, tidak dicintai kayak gitu-gitu. Gitu. Itu dirilis. Berarti juga nanti pada end yang ngajarin kita untuk menerima Iya. gitu ya. Ya. Oh iya. Iya. Bersyukur. Bersyukur, terima. Balik lagi ke situ. Balik lagi. Iya. Happy, happy gitu ya. Yang menarik Iya. juga kan kalau menurut pengamatannya Coach Den, yang bikin orang jadi punya mindset salah itu sebenarnya kok kayaknya hampir barengan, maksudnya hampir semua, Semua orang orang. punya nih. Apa ada sesuatu yang terjadi bersamaan atau seperti Yes, itu dalam si pertanyaannya sih. Jadi gini, bayi baru lahir itu nggak punya belief. apa? Ya bayi baru lahir itu nggak punya belief apapun. Maksudnya bayi baru lahir ya cuman ceprot nangis, ya kan nangis oe gitu doang, lapar, abis itu ngantuk, udah selesai gitu kan, buang air besar air kecil, that's it gitu. Nah lingkungan dia ketika dia besar, berarti dari orang tua, teman-teman, sekolah, itu dari awal begitu, itu yang mendefine dia punya belief. Oke. Misalkan siapa sih anak kecil yang nggak suka mobil mewah, sport car gitu, ya kan Ferrari, Lamborghini pasti suka. Iya. Nah apa anak kecil simple banget dia akan ngomong kayak Pak itu Ferrari keren banget ya paling gitu. Orang tuanya ngomong apa abis itu? Udah jangan mimpi tuh mobil orang kaya, kita kan bukan orang kaya gitu. So dari kecil kita diprogram untuk jadi miskin oleh orang tua. Sehingga sebenarnya belief orang tua adalah penyakit menurun. Jadi aku sampai bilang kemarin di webinar ya, kejahatan terbesar seorang orang tua adalah membunuh mimpi anaknya. Karena anak kecil yang punya banyak mimpi lebih happy daripada lu yang realistis. Bener gak? Realistis lu stres mulu, anak kecil mimpi. Nah itu satu. Lingkungan kita juga kayak begitu. Ketika kita stres karena financial, dikejar-kejar debt collector, kena pinjol dan sebagainya, teman-teman support. I feel you bro, aku sama, kemarin aku juga baru kejadian, baru ini. Disupport banget. Tapi ketika kita bilang kayak ke teman misalkan, bro bayangin ya kita punya 10 miliar, terus kita jalan-jalan naik cruise, sebulan di Singapura, sebulan di Las Vegas, sebulan di apa. Teman kita bilang apa? Bro lu stres ya? Iya. Jangan Bro, mimpi lu lah, sakit ya? bangun gitu. Iya, kayak gitu. Sehingga kalau kita halu positif, kita dijauhi, dikata-katain. Tapi kalau kita halu negatif, itu kita disupport. Oh iya benar. So lingkungannya Iya, kayak begitu. Lah orang kita mana mau atau mana berani menentang lingkungan. Gak berani lah, temen semuanya kayak begitu kok. Nah itu sebenarnya, jadi lingkungannya memang didesain seperti itu. Crab mentality kan, Crab mentality. crab mentality gitu. Pantesan soalnya ini kan saya setiap tanya ke teman, ya persis ketika itu pengalaman negatif, itu kita kayak ada rasa kompetisi. Ah kamu mending, aku malah kayak gini. Iya. Jadi kompetisi susah-susahan. Malah kayak mereka tuh bangga, atau bukan mereka, saya juga termasuk, oh kamu masih enak kayak gitu, aku kayak gini. Jadi malah bangga, semakin susah semakin membanggakan. Itu kan kebalik ya. Itu crab mentality. Iya. Berarti kalau ketertarikan Coach Den terkait mindset itu awalnya gara-gara apa itu? Maksudnya masuk ke NLP? Kalau ngomongin mindset sendiri dari kecil itu memang mindsetnya pengen jadi orang kaya. Karena temenku anak orang kaya yang punya game Nintendo gitu-gitu. Aku kalau main harus di rumahnya dia. Iya kan, bukan anak orang kaya. Aku biasa-biasa aja, bukan miskin juga tapi biasa-biasa aja gitu. Tapi enak banget ya, tinggal beli kasetnya tinggal beli kayak ya 20.000 waktu itu super mahal gitu. Hari ini kan 20.000 mah mungkin kacang goreng gitu. Tapi kayak gitu tuh membuat aku ngerasa harus jadi orang kaya tuh waktu awalnya. Nah di 2008 aku kena panic attack. Jadi deg-degan, nggak takut keluar rumah, takut serangan gitu-gitu. Di Jakarta ke mall, habis ke mall masuk sih mau shopping begitu kan, makan sama temen, habis itu pulangnya kursi roda ke UGD karena nggak tahu itu panic attack. 2008 belum ada YouTube kayak sekarang, bahkan istilah panic attack aja aku nggak tahu. Ini kenapa ya rasanya kayak begini semua gitu. Ke pastor, ke meditasi di Bali, akhirnya ke psikiater, sampai suatu hari psikiaterku itu udah pakai obat, udah ketergantungan waktu itu, pakai Xanax gitu. Sampai akhirnya psikiaterku tuh mengenalkan dengan NLP. Aku coba ya Den ya, terapi dengan
salah satu teknik dalam NLP gitu. Curiosity-ku tinggi memang. Begitu dia nyebut kata-kata baru, aku riset dong apa itu NLP. Dan disitulah aku belajar 2009. Dan panic attack-nya sembuh. Oh gitu ya. Kalau bisa dijelasin gambaran NLP itu seperti apa sih sebenarnya? NLP itu wah luas sebenarnya. Tapi itu mempelajarin cara kerja otak. Karena kita semua lahir dengan otak tanpa dapat manual guide. Iya. Ya kan? Benar. Jadi kita mempelajarin efek dari kata-kata ke otak. Let's say misalkan paling gampang misalkan begini. Banyak orang gagal untuk move on. Habis ditinggal pacarnya gagal untuk move on. Iya. Nah yang kita lakukan adalah kenapa gagal untuk move on? Kita kan selalu mengulang-ulang kejadian dari A ke B. Aku dulu pacaran begini seru banget, sekarang udah gak ada lagi. Itu memperparah feeling. Ya kan? Kalau diinget-inget dari A dulu begini terus sekarang udah putus. Wah itu memori semuanya gitu kan. Tapi tahukah Anda semua di sini kalau ternyata mikirnya dibalik dari titik B ke titik A kayak video Betamax zaman dulu kaset di rewind ya. di rewind mundur. Oh iya. Ya kalau orangnya geraknya mundur gitu, ke belakang begitu dan diputar dengan cepat, memori sama feeling itu putus. Oh gitu ya kok. Jadi kalau misalkan dibayangin pacarannya dimundurin begitu, diulang cepat, 2 kali lipat lebih cepat, diulangi lagi 4 kali lipat, 10 kali lipat, dalam 10 menit feelingnya hilang. Feelingnya bisa hilang ya? Hilang Gon, langsung kayak kok gak kerasa ya gitu. Udah jangan dibalik dari A ke B lagi, nanti muncul lagi. Okay. A ke B urutan itu merecall feeling, memori habis itu manggil feeling. Tapi kalau B ke A, putus tuh. Sehingga move on cuma 10 menit. If you know how. Ini salah satu teknik aja. Tapi banyak banget sebenarnya teknik dan sebagainya gitu itu sebenarnya banyak banget NLP. Belajar kayak feeling itu disimpannya kayak apa di kepala. Ada misalnya let's say Mas Agung nih. Bisa bayangin makanan yang paling kamu suka? Iya. Kebayang? Udah muncul di kepala? Udah muncul. Kalau ditanya ukurannya sama aslinya 1:1 atau lebih besar di kepala atau lebih besar aslinya? Kayaknya lebih besar aslinya deh. Aslinya lebih besar, Iya. di kepala lebih kecil. Karena lebih gede. Gimana sih? Gak apa-apa. Sekarang ada warnanya gak di kepala? Ada. Kalau di kepala warnanya dibuat jadi abu-abu kayak arsiran anak kecil pensil gitu, rasanya gimana sekarang? Dibuat abu-abu ya warnanya. Hitam putih kayak pensil arsiran. Hmm. Nah bayangkan makanan tadi itu di kepala kayak pensil arsiran, warnanya abu-abu hitam gitu. Ya, Feelingnya gimana terhadap makanan itu tadi? Kayak sudah berbeda ya. Enggak menarik. Terus kecilin begitu. Kecilin gitu, jadi kayak foto 3x4. Nah sekarang lihat makanan itu di kepala rasanya gimana? Sudah berbeda ya. Sudah berbeda? Berbeda itu lebih kepengen makan atau lebih tidak kepengen makan? Sudah nggak pingin. Oke, sekarang balikin kayak tadi pertama normal, size-nya normal, terus sekarang gedein, warnanya lebih jelas, kontrasnya dinaikin. Sambil merem boleh ya, sambil bayangin. Merem aja. Sambil kontrasnya dinaikin, warnanya ditambah, cahayanya diterangin sedikit, rasanya gimana sekarang? Udah mulai ada di ngeliur ini. Dikit lagi netes tuh. Iya. Udah mulai ngeliur ini. Oke, balikin lagi, normalin lagi aja. Tapi artinya berarti mengubah-ubah feeling hanya dengan kayak begitu aja. Iya. Nah what if itu diutak-atik untuk ngurusin stres, untuk ngurusin mood, untuk ngurusin apapun itu bisa. Iya. Jadi kompleks, NLP kompleks, itu salah satunya aja bahwa kita bisa utak-atik pikiran kita dengan kata-kata gitu. Ya udah mulai kerasa kok tadi. Berarti kan ini penting banget ya untuk dipelajari. Iya. Sangat buat aku, karena itu komunikasi bukan untuk orang lain aja, tapi untuk diri sendiri. Gitu. Bayangin kalau tadi ada pikiran lagi stres dan sebagainya, terus gambaran pikiran stresnya tadi dibuat abu-abu. Oh gitu ya, biar gak ada rasanya. Iya, terus habis itu dikecilin, terus dilempar jauh-jauh sana, jauh banget, terus ditindihin gunung. Iya. Udah. Hilang tuh ya. Terus stresnya mana? Sebentar, dia bahkan gak ingat stresnya apa. Stresnya apa? Lupa dia. Gitu. Tapi terus nanti tiba-tiba anytime bisa balik lagi gitu, tapi digituin lagi gitu ya. digituin lagi aja. Kalau antara beda ini nih kok. Jadi stress, anxiety itu juga bagian dari survival atau evolutionary fitur kita kan. Ya. Sehingga kita bisa bertahan hidup. Cuma akhirnya zaman sekarang ini jadi berlebihan sehingga nggak realistis. Tapi kita takutnya jadi berlebihan. Nah yang termasuk dilema saya itu gimana bedain stres yang real yang memang harus kita waspadai sama kecemasan yang sebenarnya ini nggak masuk akal.
Kalau stres beneran yang tadi takut itu kan mungkin yang mengancam jiwa kali. Ya kalau kita nggak mengancam jiwa, kalau nggak di sebelahnya macan ya. Oke. Ada orang nanya, aku kok takut macan ya, bisa nggak diberesin gitu? Gak usah lah. Iya, kabur deh. Lu gak Lari takut aja macan gitu. bahaya. Oke. Macan dideketin begini, lu mati lo gitu kan. Iya kan? Iya, Tapi kan iya. sisanya itu kan sebenarnya di kepala aja. Kepala sebenarnya. aja. Di Jadi kepala aja. seberapa mengancam? Oh enggak kok, kemungkinan terburuknya apa sih? Enggak mati kok gitu. Itu Nah berarti enggak. mungkin kamu udah takut mati. Iya. Itu Karena dirilis. kecenderungannya memang anxiety itu. Itu dirilis. Anxiety biasanya takut mati, takut sakit, takut apa gitu kan. Itu dirilis aja. Emang kalau mati kenapa? Kalau mati kenapa? Kalau mati masuk surga sih Mas. Ya tapi emang kenapa kalau mati? Jawab Pak. Terus itu enggak bisa ngindarin juga ya? Ini nggak bisa ngindarin juga. Terus emang kenapa? Pertanyaan gitu. Ada feeling-feeling yang apa yang muncul gitu? Coba deh. Oke. Akhirnya kita fokusnya ke yang memang kita bisa kontrol aja. Ya, Maksudnya tapi gitu itu di let go dulu. Itu harus di let go dulu. Itu yang Jadi harus apa yang di kalau memang pertanyaannya untuk menggali emosi itu memang harus ditelusuri emosi dan Iya, iya. pertanyaannya memang ekstrim-ekstrim ya kayak tadi emang kalau mati kenapa gitu. Iya. Takut meninggalkan siapa? Berarti itu kalau sarannya Koden untuk menggali itu buat yang awam itu tulisan kah atau Tulis lebih enak. tulisan ya? Ya jadi kelihatan kan. Aku kok takut mati? Udah, takut mati kan ya udah. Ditulis, Emang kalau mati takut kenapa? mati, Iya, terus takut mati. kenapa? Emang kalau mati kenapa gitu. Oh, nanti ninggalin anak-anak gitu. Emang kalau anak-anak ditinggal emang kenapa? Kenapa? Gitu. Oke. Gitu. Digali terus. Itu yang digali. Nanti dirilis. Kapanpun aku kepikiran aku nanti kalau mati meninggalkan anak-anak dan itu jadi beban di hatiku, aku terima, aku ikhlasin, aku lepaskan. That's it. Tapi Gitu kalau aja. Kode ini sudah nggak takut mati berarti ya? Udah enggak. Tapi enggak mau ya. Bukan ngarep beda ya? Iya, Nggak tapi takut mati tapi nggak mau? iya, tapi maksudnya gini, kalau enggak ada beban gitu. Oke. Dulu beban banget. Dulu beban banget. Pernah kejadian soalnya, kejadian gini. Ada tetanggaku main pingpong sama papaku, ya bapak-bapak 60 plus lah gitu. Tiba-tiba serangan jantung. Oke. Nah, habis serangan jantung, aku yang lari-lari ngambilin oksigen. Pingpong di kompleks lah gitu kan. Terus 2 hari malam jam 2 pagi itu selalu kebangun di tidur aku. Terus deg-degan, deg-deg gitu. Terus hari ketiga tensiku tuh naik 150 bawah 100. Jadi tinggi sekali. Iya, Terus ke betul. dokter dong. Dokternya bilang apa toh? Genetikmu udah mulai kicks in ya. Kan bapakmu hipertensi. Aku sampai aku loh udah makan sehat semuanya kok. Fitness juga. Iya fitness gitu kan. satu Jadi siang kayaknya gitu. kok enggak gitu. Iya. Terus ternyata setelah diobatin pakai obat itu lebih ngefek ketika diobatin pakai anti anxiety. Oh berarti ini pikiran nih gitu. Baru aku mencari solusi ke arah tadi, mindset tadi. Ternyata memang ada takut mati. Kalau mati berarti kan istilahnya kayak belum done nih. Startupku belum done nih. Anak-anak masih kecil belum done Banyak nih. project yang belum selesai gitu, Kan. ya. Nah dan valueku itu done. Karena buku aku judulnya kan done is better than perfect. Oh iya, done is better than Tahu kan ya? perfect. So Iya. done itu value aku. Yang ternyata bawah sadarnya itu jadi beban aku. Gitu. Jadi ketika digali belum dan itu akhirnya lah ini ternyata your value is your problem. Oke. Sama Terus teman akhirnya aku. gimana beresinnya kok? Dirilis bahwa misalkan kayak sebentar yang takut mati dulu dirilis, habis itu yang dan itu aku nelusurin ketemu dan itu dirilis yang kayak tadi disebutin kapanpun aku merasa bahwa semuanya harus dan kalau enggak dan itu jadi beban emosi di hatiku, aku terima, aku ikhlasin, aku lepaskan. Gitu. Terus dikaitin lagi sama harga diri. Jadi ada harga diri itu kayak gini loh. Masa sih Denny Santoso kerja nggak dan? Ada harga diri tuh. Gengsi dan sebagainya. Aku kok kerja harus dan dong gitu. Kan harus deliver ke market gitu kan. Nah itu dirilis juga. Itu lega banget sih. Kalau nggak dan intinya nggak apa-apa gitu ya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi Nggak bukan harus berarti terus habis itu kerja asal-asalan. enggak juga sih. Iya, Tapi iya. bebannya hilang Tapi gitu yang aja. penting itu dirilis aja. Kalau nggak, Lega. itu Lega. kayak jadi solusi buat saya juga. Lega. Kadang-kadang saya mengharapkan perfect. Kalau nggak perfect itu anxiety. Iya. Terutama kalau saya di sosial. Misal kayak habis ngisi event, acara gitu, habis itu kepikiran terus. Nah saya rasa ternyata kalau saya nggak perfect waktu ngisi acara, itu kepikirannya Nah tinggal dirilis kalau gitu. gitu-gitu. Heeh. Kapanpun aku merasa harus perfect dan kalau nggak perfect jadi beban di hatiku, aku terima, aku Aku ikhlasin, rilis, heeh. Kalau ada orangnya aku bilang aku maafkan diriku, aku terima, aku ikhlaskan, aku lepaskan gitu. Oke. Gitu sih. Iya, Jadi menarik. ditelusuri menarik. gitu. Iya. Kebanyakan orang akan ke sana sih, ujung-ujungnya akan ke sana sih. Kenapa ada pemicu satu, marahnya tuh luar biasa kayak nggak lazim gitu. Nah ternyata kayak kemarin tuh ada satu orang di kelas tuh, dia itu marah karena ada peserta yang HP-nya bunyi. Oke. Dia bisa marah-marah loh. Iya Kita dengar HP bunyi ya bodo amat lah ya kayak oh ya Iya, udahlah gitu kan. Cuman orangnya juga langsung dimatiin kan. Iya, Tapi dia bisa marah banget gitu. Dan ternyata setelah digali, dia yang punya masalah sebenarnya. Masalahnya adalah dia merasa tidak didengar atau tidak direspek. Ah, Jadi dia
punya trauma tentang dia tidak direspek di masa lalunya. Dan itu kepicu aja dengan itu. Jadi semua itu cuma trigger. Problemnya ternyata di masa lalunya dia. Gitu. Jadi problemnya ada di diri kita sendiri. Kalau marah-marah banget, kejadiannya mungkin sepele. Iya. Ya kan, itu just trigger. Tapi masa lalunya itu ternyata yang men-trigger dia, itu yang membuat problemnya di situ. Ibaratnya itu cuma gejala, tapi penyakitnya yang mesti dicari. Cari. Gitu ya. Ya. Itunya Gitu. itu termasuk mental block atau beda lagi sih Bisa, sebenarnya? bisa. Jadi luka batin, trauma, bikin jadi mental block. Jadi mental block disebabkan karena itu. Dari situ menimbulkan mental block. Kan kayak, kok gak mau ngonten sih? Iya gak berani lah, gak pede lah. Orang bilang, oh itu mental block. Iya. Tapi luka batinnya harus ditelusurin kan. I see. Di belakangnya ada luka batin. Mental block itu adalah gejalanya, tapi Ya. penyakit aslinya harus nanti ditelusuri itu tadi. Yes. Oke. Menarik banget ya Mas Surya ya, obrolan kita. Jadi kayaknya Kode ini sering-sering main ke sini deh kayaknya. Tapi jadi kayak psikolog kita. Iya, kan dekat Siap, ini ya, kan siap, dekat ya. Kita Blitarnya pun juga di Garum kok, enggak yang di Blitar banget. Iya makanya. Kok ini terakhir kok closing statement dari Kode ini barangkali ada untuk audiens kita, apa nih Kode ini? Ya, jadi buat teman-teman ya, kalau misalkan hidup Anda itu masih banyak masalah, itu artinya adalah mindset Anda banyak salahnya. Itu satu. Yang kedua adalah ketika Anda mau mengubah hidup Anda, simple. Change your belief dan change your life. Jadi kalau beliefnya bisa diubah, maka hidup itu bisa berubah kok. Jadi paling enggak sadarin aja bahwa Anda tuh mungkin punya salah pikir. Mungkin sedikit penjelasan simple aja gini ngomongnya. Aku beberapa kali nanya ke audiens aku, lu umur udah berapa? Ada yang 30, ada yang 40, ada yang 50 gitu kan. Udah nyampe belum purpose of life-mu? Belum katanya, ini belum kecapai, ini belum kecapai. Banyak yang belum. So imagine, bayangin, kamu udah pakai logikamu 50 tahun dan belum nyampe goalmu, apa yang bikin kamu pede atau berpikir bahwa tahun depan nyampe? Kalau nggak bisa, artinya adalah di pemikiran atau logikamu mungkin ada yang salah, sehingga itu nggak nyampe-nyampe. Jadi dengan hanya menyadari bahwa itu mungkin ada yang salah, kamu mulai terbuka bahwa mungkin ada sesuatu di luar sana yang lebih benar, yang bisa bantu kamu untuk change your life. Jadi start dari situ, and then change your belief, change your life. Pakai brain boost. Weh, mantap. Terima kasih, sampai jumpa di next episode.